Intoleransi itu bahaya atau tidak, ya tentu berbahaya. Paling getol ketika melakukan perdebatan di media sosial, aktivis PMI. Ya sadar, harus diakui kita kalah di situ gitu. Makanya itu penting pemerintah mengintervensi masuk melalui jalur pendidikan. Perguruan tinggi, kenapa tidak pendidikan anti radikalisme dikasih masuk juga? Ya kan? Iya, berarti ini rekomendasi kan? Iya, masukkan sebagai rekomendasi dari SD. Misalnya pendidikan itu bagaimana membuat mata pelajaran baru, misalnya pendidikan anti radikalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan memulai bincang santai kita yang sudah hadir narasumber sahabat Falihin Barakati. Dia merupakan seorang penulis buku. Bukunya itu bergerak dalam arus wacana. Nah, melihat dari pengalaman-pengalaman beliau yang saya recheck di beberapa sumber, baik sosial media, kemudian googling, beliau ini juga aktif dalam menolak paham-paham intoleran. Nah, makanya hari ini kita usung temanya atau judul daripada pertemuan hari ini, yakni dengan seberapa bahayakah paham intoleran di Sulawesi Tenggara. Nah, seperti kita ketahui bahwa paham intoleran ini tidak hanya di Sulawesi Tenggara, bahkan se-Indonesia, apalagi menjelang pemilu 2024 ini, paham intoleran ini sangat bahaya, khususnya untuk tagline politik identitas yang hari ini marak disuarakan oleh kalangan-kalangan publik, yang itu sangat membahayakan. Nah, hari ini sudah hadir sahabat Falihin, Abang Falihin, abang saya. Nah, menurut abang sih, seberapa jauh hari ini perkembangan paham intoleran di Indonesia dan khususnya di Sulawesi Tenggara? Ya, terima kasih Cak Iki. Terkait intoleransi ini sebenarnya bukan isu yang baru lagi bagi kita semua. Kan apalagi menjelang momentum politik, kita akan menghadapi tahun pemilu 2024. Jika pertanyaannya bahwa intoleransi itu bahaya atau tidak, ya tentu berbahaya, baik itu sebagai pemikiran ataupun sebagai sebuah gerakan. Terkait perkembangan paham gerakan intoleransi ini sebenarnya sudah sangat besar kalau kita lihat, karena beberapa survei terbaru itu di Litbang Kompas mereka melakukan survei terkait bahaya intoleransi, khususnya di tahun pemilu 2024. Paling tinggi polarisasi politik terjadi itu karena intoleransi, 27%. Yang lain hoax, hate speech, kampanye hitam itu di bawah. Yang paling tinggi intoleransi. Intoleransi ini kan banyak kaitannya dengan paham radikalisme, ekstremisme, sehingga sulit menerima perbedaan-perbedaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sementara perbedaan itu sesuatu hal yang sunatullah, yang memang sudah ada, tidak bisa kita menolak suatu perbedaan. Nah, munculnya intoleransi ini, maka itu berbahaya. Sementara kita posisi bahwa dari segi politik, dari segi budaya, segi agama, segi ras, banyak perbedaan. Nah, ketika intoleransi masuk, ya itu bisa menjadi sesuatu yang sangat membahayakan. Tidak perlu kita tahu seberapa bahaya, tapi tetap dia akan bahaya bagi kehidupan sosial, demokrasi, politik, bagi masyarakat kita, baik itu secara nasional maupun terkhusus Sulawesi Tenggara. Apalagi Sulawesi Tenggara juga ini kan multikultural, banyak suku, banyak ras, banyak agama yang tumbuh berkembang di Sulawesi Tenggara. Saya kira begitu. Nah, tapi kalau misalkan Kak, kita melihat ya masyarakat Sulawesi Tenggara atau juga pada umumnya di Indonesia, ya mungkin kebanyakan masyarakat ini masih kurang paham dengan contoh-contoh daripada paham-paham intoleran, kemudian apa sih yang mempengaruhi sehingga paham intoleran ini ada. Kira-kira menurut abang itu paham intoleran ini hadir karena kegiatan-kegiatan seperti apalah? Ya, intoleransi ini sebenarnya banyak aspek, banyak jenis. Intoleransi secara politik, ya kan, intoleransi secara agama, ya kan, intoleransi secara sosial, perbedaan strata sosial saja itu bisa intoleransi antara kaya dan miskin, ya kan.
intoleransi antara mayoritas dan minoritas, misalnya mayoritas Islam, kemudian mayoritas minoritas Nasrani misalnya, non Muslim, ya itu sering terjadi. Bahkan terakhir mungkin di tahun 2023 itu yang paling viral itu pengusiran jemaat di Bandar Lampung kira-kira Februari 2023. Terakhir di Sumatera Barat juga, tapi itu tidak terlalu viral. Tapi yang paling viral itu di pengusiran jemaat di gereja di Bandar Lampung itu Februari juga. Jadi banyak jenis-jenis intoleransi baik dari agama, sosial, ya kan, budaya. Menjelang tahun politik yang paling berpotensi besar itu soal intoleransi itu adalah pemanfaatan politik identitas. Jadi masyarakat memang harus berhati-hati terkait pemanfaatan politik identitas ini menjelang tahun pemilu 2024. Mengapa? Ya karena sesuatu yang dibungkus dengan agama itu sangat mudah mempengaruhi masyarakat, khususnya masyarakat awam, karena pendekatan agama, apalagi yang paling tersudutkan nantinya ketika muncul paham politik identitas yang menggunakan agama, ya otomatis yang citra yang akan dirusak itu adalah yang mayoritas. Siapa yang mayoritas? Yaitu Islam, ya kan? Maka yang berpotensi melakukan intoleransi itu yang mayoritas. Tidak mungkin orang yang minoritas melakukan intoleransi. Pasti mereka merasa diri kita minoritas, tapi pasti mayoritas begitu. Maka kita mayoritas Muslim, ya bagaimana menjaga agar segala perbedaan baik itu politik, ya kan, terkhusus karena kita akan menghadapi tahun pemilu 2024 ini, ya kita harus terima itu sebagai suatu yang wajar saja begitu. Kita bertengkar, silahkan perbedaan pemilih, silahkan dasar apapun yang Anda gunakan untuk memilih calon A, B, C, ya itu hak Anda gitu. Tapi jangan sampai perbedaan-perbedaan itu membuat sekat kemudian diperparah dengan gerakan ataupun perilaku intoleran. Itu saya kira berbahaya. Apalagi kita masyarakat multikultural, pokoknya masyarakat yang multikultural beragam itu sangat berbahaya dimasuki oleh paham-paham yang intoleran, baik radikalisme, ekstremisme, itu berbahaya. Saya kira itu. Nah, tapi sebenarnya juga Kak, kalau misalkan kita lihat di Indonesia ini kan banyak sih yang menanggapi soal intoleran ini. Bahkan beberapa waktu belakang ini ada juga penangkapan yang itu dari kelompok Islam yang dikatakan radikalisme menuju terorisme lah apalah. Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini sebenarnya mendiskreditkan ya orang-orang Islam, atau kemudian ini terlalu banyak merugikan Islam atau tidak ada keberpihakan terhadap Islam. Nah, menurutnya Abang itu prinsip seperti itu benar gak? Ya, tadi saya sudah bilang bahwa itulah paham intoleransi, pergerakan intoleransi sangat berbahaya bagi kondisi masyarakat atau situasi masyarakat yang beragam multikultural. Sebagai kelompok yang mayoritas Muslim pasti akan tertuduh, ya kan? Maka kadang orang-orang paham-paham radikalisme, yang paham-paham ekstremis itu ketika misalnya pemerintah melakukan upaya-upaya pencegahan, ya kan, upaya-upaya pemberantasan radikalisme dan ekstremisme, kelompok-kelompok ini kan tidak akan diam, pasti akan membuang wacana sebaliknya bahwa pemerintah atau kelompok-kelompok masyarakat ini yang melawan radikalisme dan ekstremisme pasti dianggap sebagai Islamfobia. Itu serangan balik mereka, karena wajar juga lah ketika suatu kelompok diserang pasti dia akan bereaksi. Nah, pasti kita akan tertuduh sebagai orang-orang yang Islamfobia, padahal tidak. Justru sebenarnya langkah-langkah yang kita lakukan, langkah-langkah yang pemerintah lakukan ketika melakukan deradikalisasi misalnya kan, yang sekarang gencar dilakukan oleh pemerintah, bagaimana menolak paham-paham radikalisme, paham-paham ekstremisme, justru itu sebenarnya menyelamatkan wajah Islam, wajah mayoritas. Karena
apalagi hadirnya kelompok organisasi-organisasi Islam semisal Muhammadiyah, NU, ya kan, dengan wajah Islam yang ramah, ya kan, dengan terlibat dalam proses deradikalisasi, proses menyadarkan umat, ya kan, betapa berbahayanya paham-paham intoleran, itu menyelamatkan Islam sebenarnya. Jadi tidak ada itu Islamophobia, itu hanya bagaimana kelompok-kelompok intoleran ini menyerang balik. Jadi tidak ada itu Islamophobia, sengaja sebagai alat untuk menyerang balik saja. Tidak ada bilang bahwa pemerintah, seandainya kondisi kita Islamophobia, misalnya pemerintah melakukan Islamophobia, ya tidak ada itu masjid kira-kira azan bebas, tidak ada itu, ya kan. Kita kan selama ini bebas beribadah, ya kan. Bahkan kita ini berdiskusi yang cenderung kira-kira membahas soal Islam, ya kan, soal gerakan intoleran, karena intoleransi ini kan kalau kita sebagai bangsa Indonesia yang kira-kira mayoritas Islam, cenderung intoleransi ini akan berlabel agama, ya kan, lagi-lagi Islam lagi karena kita sebagai mayoritas, saya kira begitu. Nah, ini lagi Kak, tadi kan kita bahas masjid kan, kita sempat singgung masjid. Jadi kalau dilihat dari belakangan ini kan, ada sebuah isu yang kemudian itu ditantang oleh banyak dai-dai yang kemudian ini merasa ini terlalu membatasi ruang-ruang dakwah, misal seperti sertifikasi dai lah kan. Nah, sementara kalau kita lihat juga di sosial media, kemudian dari hasil-hasil survei yang dilakukan oleh tim survei, itu menyatakan bahwa masjid ini ruangnya untuk kemudian menyebarkan paham radikalisme, ya. Nah, menurut Abang sih itu bagaimana melihat kondisi itu terkait ya sertifikasi dai yang kemudian itu ditentang, dan menurut Abang itu penting nggak sertifikasi dai? Oh iya, terkait itu memang saya secara pribadi ya sangat sepakat. Mengapa? Ini sebenarnya satu langkah yang kira-kira menjadi terobosan pemerintah, bagaimana agar para dai, para pendakwah itu benar-benar melakukan pembinaan, ya kan, penyampaian dakwah kepada umat itu sesuatu yang membawa kedamaian. Karena begini, bukan hanya sebenarnya kita telat. Malaysia, ya kan, yang memang Brunei itu sudah menerapkan sertifikasi dai itu. Nah, kita baru memulai, padahal kita kan mayoritas Islam. Jadi sebenarnya tidak masalah. Yang takut itu pasti ya dai-dai memang sudah kira-kira ya sudah terpapar radikalisme lah, kira-kira pemahaman yang disampaikan. Jadi ketika ada sertifikasi takut, ya kan, pasti ketahuan. Jangan sampai nanti kalau ketika ada sertifikasi gerakan dakwahnya terbatas, ya kan. Saya kira tidak jadi masalah bagi dai atau pendakwah yang tidak memiliki masalah apapun, baik itu komitmen kebangsaannya, ya kan, komitmen cinta tanah airnya. Saya kira tidak ada masalah soal sertifikasi dai itu. Itu menurut saya, ya. Jadi saya kira ya langkah yang baik lah kalau ketika pemerintah, Kementerian Agama misalnya melakukan sertifikasi bagi pendakwah, ya tidak jadi masalah, agar masjid-masjid itu bisa steril dari paham-paham radikalisme, ekstremisme yang bisa memunculkan paham intoleran. Saya kira itu penting, itu satu langkah sih sebenarnya. Selain langkah-langkah yang lain tentunya kan banyaklah langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah, salah satunya memang sertifikasi dakwah. Tapi sebenarnya yang paling penting dari segala langkah itu yang harus diutamakan adalah pendidikan. Sejak dini paham intoleran itu harus dicegah, ya kan. Misalnya di sekolah-sekolah itu biasanya paling banyak itu sekolah-sekolah itu dari SD-nya mulai ditanamkan tidak ada upacara bendera kan. Itu mestinya pemerintah juga masuk ke situ, jangan hanya masjid saja gitu. Sertifikasi pendakwah jangan, itu kan sudah tahap dewasa gitu. Dari anak-anak misalnya sudah dilarang upacara bendera hari Senin. Dulu kita masih SD, ya kan, ya setiap Senin itu upacara kan. Mungkin sekarang juga masih ada, tapi mungkin beberapa sekolah yang kira-kira sekolah-sekolah terpadu, ya kan, kadang sudah tidak ada upacara bendera. Ini berbahaya, pemerintah harus masuk ke situ sebenarnya. Bagaimana start awal pendidikan ya menjadi dasar bagi pemerintah masuk ke dalam sekolah-sekolah dasar itu, sekolah-sekolah ya yang awal dari dasar, dari sedini mungkin
dicegah. Jadi pemangkasan generasi lah, karena mereka ini kan ya gerakan-gerakan semacam ini masuk ke segala kelompok usia, ya kan, dari mahasiswa, ya kan, dari SMA, SMP, SD, bahkan PAUD gitu. Dengan mendirikan sekolah-sekolah terpadu gitu. Itu banyak itu. Nanti di cross check lah, khususnya di Sulawesi Tenggara. Kalau saya sih juga lihatnya kan memang banyak lah di kegiatan-kegiatan dakwah-dakwah ya. Ada kemarin itu paling tren itu kegiatan ya bagaimana menolak Korea lah apa kan. Korea. Nah itu kebanyakan yang hadir itu kan dari siswa-siswa SMP, SMA, bahkan SD itu banyak sekali kan. Nah, tapi mereka melihat atau mengundang narasumber atau yang mereka katakan ini ustadz muda, ustadz milenial lah, itu karena sosial media. Nah, sebenarnya kalau saya juga lihat dari sosial medianya kita, itu kan kita dari PMI, dari Pergerakan Mahasiswa Islam ya. Tentunya PMI kan salah satu organisasi yang hari ini memang benar-benar konsen dalam dakwah kan. Tapi dalam ruang-ruang itu kenapa bisa sampai kecolongan kan, sehingga harusnya di situ peran PMI kan. Tapi yang hadir ini ustadz yang hanya viral di sosial media, yang kira-kira banyak subscribe-nya ada misalkan di YouTube, kemudian banyak followersnya di Instagram. Nah harusnya ini diambil alih oleh PMI sebenarnya dalam ruang-ruang tersebut. Tapi menurutnya apa gimana? Kenapa sih PMI nggak ke situ? Ya, terkait media sosial ya, sebenarnya ya, saat ini kan perkembangan media begitu pesat, ya kan? Era disrupsi yang kemudian mendorong bagaimana arus informasi begitu cepat sampai ke arus bawah. Jika kita jeli melihat situasi ini, sebenarnya paham-paham radikalisme, paham-paham ekstremisme yang intoleran itu sangat memanfaatkan potensi ini, ya kan? Di cross check, mereka paling getol ketika melakukan perdebatan di media sosial. Tidak pusing, tidak memikirkan lagi bahwa mau akun palsu, akun bodong, akun fake, tapi itu terserah. Yang penting di situ diskusinya mereka bagaimana paham yang mereka dorong, pemahaman yang mereka sajikan terlihat oleh masyarakat, ya kan, oleh netizen. Jadi kita lihat, oh mereka ternyata paling banyak, padahal tidak. Mungkin bisa satu orang bisa 500 akun misalnya kan, mereka berdebat sama-sama. Yang penting terlihat di situ. Jadi harus diakui. Misalnya tadi aktivis PMI misalnya, anak-anak adik-adik PMI, aktivis PMI, ya sadar harus diakui kita kalah di situ gitu. Ya caranya ya harus didorong ini bagaimana media sosial, ya kan, pemanfaatan media sosial ini dijadikan ruang bagi kita, khususnya aktivis-aktivis yang memiliki pemahaman Islam moderat, masuk di situ, memanfaatkan itu. Ini kan kadang saya kalau memantau media sosial, bahkan ada anak PMI ya share video ustadz yang kira-kira ya jauhlah dari Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah begitu. Nah, ini saya kaget. Jadi ya ini menjadi tugas ya khususnya kader PMI lah, bagaimana media sosial ini bisa dikuasai. Kalaupun tidak menguasai, bisa mengimbangi. Karena kita harus akui yang kuasai media sosial dalam perdebatan khususnya soal radikalisme ekstremisme ya kelompok kanan lah kalau kita sebut kan, kelompok kanan. Kita yang sebagai kelompok moderat ya tidak terlalu masuk ke dalam. Jadi wajar ketika persepsi masyarakat mudah terpengaruhi oleh informasi-informasi yang mereka sampaikan ke media sosial. Nah ini menjadi sarana yang paling efektif. Media sosial ini sarana yang paling efektif bagaimana menyampaikan berbagai paham. Karena setiap orang pasti sudah pegang gadget begitu. Mungkin kalau orang-orang tua yang 50 tahun ke atas mungkin kurang, tapi generasi Gen Z ya semua sudah boleh dikata pegang ini gadget kan. Ya, informasi pasti terpengaruhi oleh aktivitas yang sering mereka lihat di media sosial. Jadi ya kalau menurut saya bukan hanya PMI ya, kelompok mahasiswa, aktivis mahasiswa yang kira-kira pemahamannya moderat harus masuk ke ruang-ruang itu, menguasai, terlibat dalam ruang-ruang di media sosial dalam
menyampaikan pemahaman-pemahaman yang anti toleran. Saya kira itu penting. Nah, kalau misalkan Kak, ya kita lihat ini kan kebanyakan siswa ya dari usia-usia, kalau SD itu usia berapaan? Kalau SD kan 6 sampai 12 tahun. Berarti usia dari usia 6 tahun sampai usia 17 tahun kan? Kalau sampai SMA kan? SMA ya. Itu kan mungkin bisa dikata siswa-siswa ini kan kurang paham ya apa sih itu paham intoleran. Nah, kira-kira ada enggak yang kemudian ini bisa menjadi acuan dari siswa-siswa ini sehingga mereka tahu bahwa ini paham intoleran ini. Makanya kalau tadi kan saya sudah singgung soal pendidikan, makanya itu penting pemerintah mengintervensi masuk melalui jalur pendidikan. Bagaimana pemerintah setiap sekolah, baik itu kan swasta ada juga payung yang menaunginya kan? Biasanya ada lembaga. Iya. Kalau saya begini, kalau menurut saya, bagaimana pemerintah membuat kurikulum wajib, kurikulum umum lah dimasukkan di setiap sekolah. Misalnya mata pelajaran anti radikalisme misalnya, ya kan? Nah, itu penting dari SD, SMP, SMA dimasukkan, perguruan tinggi juga. Sekarang kan kalau di perguruan tinggi, karena kita ambil contoh soal korupsi misalnya, sekarang sudah ada pendidikan anti korupsi, ya kan? Masuk di perguruan tinggi. Kenapa tidak pendidikan anti radikalisme dikasih masuk juga, ya kan? Iya, berarti ini rekomendasi kan? Iya, masukkan sebagai rekomendasi dari SD misalnya. Pemahaman misalnya kan tidak mungkin SD kelas 1 kan, mungkin kelas 5 atau kelas 6, ya kan? Udah disampaikan, dibuatkan kurikulum 1 sebagai mata, kalau perguruan tinggi mata kuliah, kalau SD sampai SMA mata pelajaran misalnya. Masukkan iya mata pelajaran anti radikalisme misalnya, ya kan? Kalau apalah namanya, yang penting formatnya itu bagaimana memberikan pemahaman kepada generasi kita, ya kan? Misalnya dari SD sampai SMA, berbahayanya paham radikalisme. Karena memang di usia-usia sekolah dasar itu misalnya, itu sangat mudah, ya kan, untuk dipengaruhi karena mereka masih kosong, ibarat gelas, ya kan, kosong ya diisikan air begitu. Ya apapun yang masuk pasti mereka terima karena kan masih kosong. Beda kalau sudah berisi, pasti ditolak kan. Tapi kalau masih kosong kemudian masuk, saya kira itu, kalau saya ya pemerintah intervensi lah masuk ke dunia pendidikan itu, bagaimana membuat mata pelajaran baru misalnya pendidikan anti radikalisme misalnya, ya kan enak. Atau intervensinya lewat kurikulum pendidikan agama, nah, bisa juga. Cuma kan tidak akan menyentuh ke semua kan, karena misalnya pendidikan agama Islam kan mungkin ada yang siswa Nasrani kasihnya yang non muslim kan biasa mereka keluar, jadi tidak dapat pelajaran itu. Yang kalau saya buat khusus pendidikan anti radikalisme, kayak pendidikan anti korupsi lah kalau di perguruan tinggi mata kuliah. Ini agak terlalu jauh lah itu Pak. Kalau misalkan mau diterapkan ke sekolah radikalisme atau tidak dimasukkan ke subbagian pendidikan agama Islam. Itu boleh, tergantung formatnya saja. Yang penting pemerintah masuk ke ruang pendidikan itu dari semua jenjang kan, harus masuk, jangan dibiarkan saja, ya kan. Saya lihat kan misalnya bahkan penerimaan guru misalnya itu kan banyak yang kira-kira ya guru-guru yang terpapar lah dimasukkan juga. Nah ini kan di sekolah-sekolah kan juga kan ada banyak sih, kan ada memang lembaga dakwahnya, baik itu sekolah kemudian kampus nih. Tetapi kalau misalkan kita dicek juga pembina-pembinanya atau penasihat-penasihatnya ini kan ya banyak lah yang kemudian ini berlatar belakang sosial media itu banyak menyuarakan paham-paham intoleran. Sebenarnya cocok enggak kalau misalkan di situ aktivis-aktivis muda NU, aktivis muda Muhammadiyah masuk ke ruang-ruang itu? Iya, itu mungkin itu maksudnya kegiatan ekstrakurikuler. Ya kan kalau di sekolah itu namanya kegiatan ekstrakurikuler. Saya kira ya itu menjadi ruang yang baik juga, keterlibatan ormas misalnya kan, misalnya ormas NU dan Muhammadiyah masuk ke ruang itu, saya kira lebih bagus juga ya. Tapi kalau menurut saya intervensi yang lebih maksimal yang kira-kira dikeluarkan dalam bentuk kebijakan, itu lebih kuat karena tidak ada yang bisa menolak karena sudah bentuk kebijakan. Tapi kalau misalnya hanya kita percayakan, misalnya biarkan ormas berupaya masuk di sekolah, mengintervensi atau terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang setiap sekolah, saya kira itu akan dikembalikan ke sekolah masing-masing mau diterima atau tidak. Tapi kalau pemerintah langsung misalnya melalui Kementerian Pendidikan mengintervensi langsung, pasti diterima. Kalau tidak diterima,
kau menolak perintah dari atas begitu. Saya kira penting bagi saya kita tanamkan sejak dini karena berbahaya kalau kita biarkan ini ya. Sebenarnya paham radikalisme itu tidak berbahaya kalau kita hadapi dengan tersistematis, tapi kalau dibiarkan pasti berbahaya, ya kan? Iya, mencuci otak kan. Saya kira Indonesia punya pengalaman lah banyak kan soal bagaimana bangsa kita, bahkan kebanyakan anak SMA kemudian ikut membunuh diri. Kemarin penembakan di Mabes Polri lah. Iya, itu karena pemahaman di usia semacam itu kan, ya kira-kira gampang lah masuk pemahaman menggebu-gebu kan. Ya jadi keinginan tahuan tinggi. Ya apalagi kita yang siapa yang tidak mau masuk surga gratis. Artinya ya ditawarkan berbagai macam angin-angin surga lah, tapi kan ya di luar, kalau kita yang sudah mengalami proses panjang kemudian ditawari dengan yang begini kan tidak mudah terpengaruh. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kira-kira tidak melalui proses yang panjang, ketika disusupi dengan pemahaman demikian pasti mudah terpengaruh. Apalagi keterbatasan ekonomi misalnya, itu juga berbahaya, menjadi ruang masuk itu. Kadang kelompok ekstrem ini masuk dengan memberikan bantuan misalnya kan, ternyata saya diperhatikan ekonomi saya masuk di sini. Tapi lama kelamaan, dia terlibat lagi dalam gerakan-gerakan yang radikalis kan, gerakan-gerakan ekstremis. Saya kira ini berbahaya semua. Banyak faktor lah, banyak variabel seseorang terpengaruh dengan paham radikalisme dan ekstremisme. Tidak hanya satu variabel, ya kan? Makanya dituntut semua elemen itu harus terlibat dalam memagari bangsa kita dari paham-paham yang memicu intoleransi di tengah-tengah masyarakat kita. Itu sangat berbahaya. Saya kira belum ada negara yang berkembang intolerannya maju begitu, ya kan? Kita merdeka saja ini karena toleransi. Kalau tidak ada toleransi kita tidak akan merdeka, ya kan? Bagaimana keragaman kita sering bertoleransi, biarkan dulu kita merdeka kan? Bagaimana ketika sidang tim 9 itu ya Islam saja langsung mentoleransi kelompok Nasrani kan, kelompok non Muslim. Bagaimana menghapuskan 7 kata, ya kan? Itu kan bentuk toleransi. Bagaimana kita toleransi dengan kelompok minoritas yang non Muslim, mengakomodir mereka karena bangsa Indonesia ini diperjuangkan bukan hanya kelompok mayoritas Islam, ya kan? Tapi ada kelompok minoritas yang non Muslim. Maka sebagai bentuk toleransi kelompok Islam kepada non Muslim, ya, maka Pancasila cukup ketuhanan yang Maha Esa. Tidak perlu dihapuskanlah yang ada di Piagam Jakarta untuk sila pertama. Saya kira itu, kalau tidak ada toleransi di bangsa kita ini, saya yakin kita belum merdeka sampai detik ini. Itu. Tapi karena toleransi itu, ya kan? Jadi itulah pentingnya. Jadi kita harus rawat itu. Ya sebagai bangsa yang sudah berdiri atas nilai-nilai toleransi, saya kira maksudnya kelompok-kelompok ini ya sebenarnya berbahaya, tapi jangan kita khawatir. Kalau saya begitu. Karena kekhawatiran kelompok-kelompok radikalisme ekstremisme ini membangun kekhawatiran sebenarnya. Itu kan terorisme itu dasarnya kan teror. Teror itu membuat kita khawatir, ya kan? Jadi masyarakat ya memang bahaya, tapi tidak usah khawatir berlebihan. Karena kan ada pemerintah, ada banyak elemen yang kira-kira bisa memagari kita dari paham-paham radikalisme dan ekstremisme yang bisa memicu intoleransi. Saya kira itu. Nah, kalau misalkan kita kembali untuk pemilu 2024 lah, sebagai generasi milenial ini kan banyak ya, seperti disampaikan oleh KPU kemarin, data bahwa persen paling banyak itu adalah pemilih pemula. Nah, kalau misalkan kita melihat hari ini juga ada sih yang kampanye itu mengatasnamakan sebagai partai Islam, partai inilah, mengatasnamakan agama seperti yang kakak sampaikan tadi. Nah, ada apa nasihat ya untuk generasi-generasi muda supaya kemudian tidak terlibat dalam politik-politik identitas seperti ini yang seperti saya sampaikan tadi? Ya, bangsa kita dalam sejarahnya memang tidak bisa terlepas dari identitas-identitas dalam perjuangan politik. Ketika masih perumusan dasar negara, ya kan,
kan ada kelompok Islam, ya Iya. kan, ada kelompok nasionalis. Itu ya tidak ada salahnya juga ada partai Islam, dah. Tapi bagaimana perbedaan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islamis, ya kan, membangun kesepakatan bersama. Ya, negara kita ini kan negara kesepakatan, lahir karena kesepakatan. Kalau tidak sepakat tidak mungkin lahir, ya kan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah partai Islam, partai apa yang mengatasnamakan Islam, itu tidak jadi masalah. Ya, itu identitas politik, ya kan. Itu kan maksudnya Kita harus bedakan mana identitas politik, mana politik identitas. politik identitasnya seperti apa kan? Ya, kalau politik identitasnya itu berarti dia menggunakan identitasnya bagaimana memecah belah, bahwa mendiskreditkan, ya kan, menjatuhkan lawannya dengan menggunakan identitas. Misalnya jangan pilih dia karena dia non muslim. Itu Kayak kemarin Pak Jokowi dibilang PKI. itu juga masuk, ya kan, padahal bukan, ya kan. Jadi identitas politik itu melekat ke kita. Saya lahir sebagai Islam, dasar saya memilih, misalnya saya pilih si A karena dia beragama Islam, tidak salah. Tapi jangan kita jatuhkan yang beragama non muslim, non Islam, Kafir. iya, jangan pilih dia karena dia kafir. Oh, itu salah, karena ini keberagaman. Silahkan bawa identitasmu, karena kan kita tidak bisa menolak. Saya lahir sebagai muslim, ya kan. Iya. Tidak bisa. Saya tidak memilih saya lahir sebagai muslim. Saya harus akui bahwa saya Islam karena orang tua saya Islam, ya kan. Berarti kalau bukan orang tua, Iya, kalau saya lahir Nasrani kan belum tentu saya Islam. Saya tidak tahu kalau perjalanannya, mungkin saya kira-kira tiba-tiba masuk Islam, kan tidak tahu gitu. Jadi itu identitas politik itu melekat sama kita. Kalau tidak ada identitas, tidak mungkin kita tidak bisa membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Itu pentingnya identitas sebenarnya. Tapi dalam konteks politik pemilu 2024 misalnya, kita ini kan bangsa yang beragam. Ketika politik identitas khususnya SARA, ya kan, dijadikan alat bagaimana mempertahankan atau merebut kekuasaan, ya ini yang berbahaya. Karena mengelola perbedaan dengan menggunakan sudut pandang politik identitas itu sangat berbahaya, karena bisa memicu konflik yang berkepanjangan, akan terbelah masyarakat, ya kan. Karena masing-masing ada identitas yang berbeda yang dikompori ruang itu dipanas-panas, tidak ada namanya kesepakatan. Beda dulu, kelompok nasionalis dan kelompok Islamis kan bawa identitas masing-masing, tapi mereka melakukan konsensus, kesepakatan, ya kan. Tanpa melepas identitas mereka, tetap mereka bawa identitas mereka, tapi ada konsensus bersama. Paham Islamis tidak juga menjatuhkan nasionalis, sebaliknya nasionalis juga tidak menjatuhkan Islamis. Silahkan bawa pemikiran masing-masing, tapi tidak saling menjatuhkan. Saya kira ya banyak hal yang kita mesti pelajari dari proses berdirinya bangsa kita ini, berdirinya negara kita. Bagaimana banyaknya identitas pada saat itu, identitas kelompok-kelompok baik khususnya nasionalis dan Islamis. Bagaimana melakukan konsensus, kesepakatan, maka lahirnya bangsa kita. apa sih pesannya Abang sih kepada generasi milenial yang hari ini menjadi pemilih mayoritas pada pemilu 2024, khususnya ya bagaimana untuk bisa memfilter bahwa ini politik yang kemudian memecah belah. Ya, generasi muda ini menjadi generasi mayoritas. Pemilu 2024 ada 50% lebih. Saya kira generasi muda menjadi elemen penentu bagaimana bangsa kita, negara kita kondisinya 5 tahun ke depan. Saya juga masih bagian daripada generasi muda itu. Tentu ini bukan hanya pesan untuk teman-teman generasi muda, tapi pesan juga untuk pribadi saya, bahwa silahkan kita memilih dengan berbagai macam alasan, ya kan, berbagai macam variabel, ya kan. Apapun dasar pemikiran kita silahkan, tetapi satu hal yang mesti diingat bahwa kita tidak boleh memaksakan apa yang menjadi dasar pemikiran kita, ya kan, apa yang menjadi pandangan politik kita kepada
orang lain, ya kan, kepada kelompok lain. Itu tidak boleh. Karena yang saya pahami, penjajahan itu bukan hanya dalam bentuk fisik, tapi dalam juga bentuk pemikiran. Ketika kita memaksakan sebagai generasi muda yang kira-kira punya kecenderungan menggebu-gebu begitu tinggi dan memaksakan diri agar pemahaman kita diikuti oleh orang-orang lain, ya sama kita menjajah juga orang lain, baik khususnya menjajah secara pemikiran. Jadi ya silahkan dasar pikiran apa saja sebenarnya. Yang penting satu, bahwa perbedaan-perbedaan jangan dijadikan sebagai sarana, sebagai alat untuk kita saling berpecah belah. Nah, poinnya adalah bahwa generasi muda mesti banyak belajar bagaimana sejarah kita ketika bangsa ini didirikan. Bagaimana tingkat toleransi antara para pendiri bangsa, bagaimana saling menerima perbedaan itu, dilahirkan suatu kesepakatan bersama. Saya kira kalau para generasi muda dengan berbagai corak pemikiran, corak pandangan, ketika mereka berkonsensus bersama melahirkan suatu solusi bagi bangsa kita, itu lebih kaya, baik secara pemikiran maupun secara gerakan. Saya kira itu untuk generasi muda. Sederhana saja sih, karena ya generasi muda ini satu lagi, jangan hanya menjadi objek politik di pemilu 2024, tetapi mesti menjadi subjek. Jangan hanya menjadi penonton, tapi mesti menjadi pelaku, ya kan? Jangan hanya menjadi supporter, tapi mesti menjadi pemain. Saya kira itu, pemain dalam arti positif ya, bukan pemain dalam arti olah-mengolah, bukan. Pemain dalam arti positif, bahwa generasi muda harus memiliki sumbangsi juga dalam setiap gerakan politik yang dibangun. Saya kira itu. Baik, mungkin itu saja Kak pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah memberikan banyak pandangan-pandangan mengenai politik dan atau paham intoleran. Nah, baik, mungkin sahabat-sahabat sekalian, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Saya terima kasih buat Abang Falihin, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton dan mau mendukung channel Himaya MUTV.